infrastrukturnya dia akan tanya, infrastrukturnya ada dulu nggak? Jadi infrastrukturnya harus dibangun, harus didasari atas SK direktur. Direktur rumah sakit mengeluarkan SK untuk membentuk komite PRA rumah sakit yang langsung berada di bawah direktur. Kemudian KPRA rumah sakit ini harus terdiri dari 6 elemen. Klinisi, laboratorium, PPI, nurse, farmasis, dan KFT. Jadi nggak bisa one man show, 6 elemen ini Bapak Ibu harus bersama-sama membentuk dan menjalankan PPRA. Nah, setelah ada SK-nya, KPRA-nya terbentuk atas dasar 6 elemen ini, Bapak Ibu, kemudian dia akan tanya panduan antibiotiknya ada apa enggak. Ini yang paling susah ya, kadang-kadang kita udah mutih, Senin Kamis gitu, udah jadi, bikinnya sampai berlinang air mata, nggak dibaca. Ya, nah ini yang agak susah. Tapi nggak sampai sini aja Bapak Ibu, perjuangan kita. Si Senars ini nanti surveyor juga akan bertanya, bagaimana ada bukti-bukti implementasinya nggak? Sistemnya gimana dong supaya panduan antibiotik ini saya bisa yakin bahwa ini dijalankan, ya kan? Nah, harus ada bukti-bukti implementasi dan harus ada evaluasi. Betul nggak? Setelah ada SK-nya, KPRA-nya dibikin, kemudian ada PPAB-nya, ada bukti implementasi, betul nggak? Antimikrobanya turun, betul nggak? Kualitasnya naik dan sebagainya. Nah, ini yang dicapai. Ini yang harus dievaluasi ya, yang diatur dalam Permenkes 8 2015. Indikator mutu pasal 11, ada perbaikan kuantitas nggak? Ada perbaikan kualitas nggak? Perbaikan pola kepekaan antibiotik dan penurunan pola resistensi. Penurunan angka kejadian infeksi di rumah sakit, ini berarti angka kejadian HIS ya, yang disebabkan oleh mikrobaris multiresisten. Ya, dan peningkatan mutu kasus penanganan infeksi secara multidisiplin. Harus ada forkit. Nah, ini yang dievaluasi nih Bapak Ibu semua. Parameter A dan B mungkin adalah parameter yang cepat untuk dievaluasi. Kita bisa evaluasi 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun pasca PPRA rumah sakit berdiri, pasca PPAB-nya ada, pasca diterapkan. Tetapi yang C dan D, penurunan pola kepekaan perbaikan pola kepekaan kuman, penurunan pola resistensi, penurunan angka kejadian infeksi di rumah sakit yang disebabkan oleh mikroba resisten, ini mungkin harus beberapa tahun, 3, 4, 5 tahun, itu pun kalau compliance-nya baik. Artinya memang menunjukkan penurunan kuantitas penggunaan antibiotik secara konstan, baru mungkin parameter C dan D ini tercapai. Sedangkan parameter E, ini adalah parameter sebagai parameter mingguan. Seminggu 2 kali deh diadakan satu pertemuan, diundang DPJP dokter yang rubber bersama dengan PPRA rumah sakitnya, kalau perlu direktur atau direksinya ikut, dilakukan pembahasan kasus-kasus yang sulit, yang pasiennya udah jadi lurah gitu, begitu ya Bapak Ibu dokter ya, yang kemudian diberikan antibiotiknya udah gonta-ganti, ini harus ada wajib pembahasan. Ya, nah pada pembahasan ini harus ada notulensi dan harus ada rekomendasi. Ini harus dilampirkan pada saat surveyor datang nanti. Harus ada bukti bahwa rumah sakit dan KPRA rumah sakit juga terlibat, gitu. Ya, nah cuman sayangnya begitu ya, dokter-dokter kadang-kadang begitu dipanggil langsung panas kupingnya gitu ya. teringat pada masa residen dulu, karena begitu dipanggil itu artinya wah kita bisa indikasi diturunkan kelasnya jadi stres begitu dipanggil. Nah, sebenarnya bukan begitu. Ya sebenarnya rumah sakit di sini harus menunjukkan bahwa ikut membackup, ikut bertanggung jawab sehingga amit-amit kalau sampai ada masalah legal gitu ya, apalagi terkait infeksi dan antibiotik, maka di sini ada backup dari rumah sakit sehingga justru mengamankan dokter. Jadi bukan untuk mengancam dokter, bukan mencari kesalahan, tetapi mencari penyelesaian. Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta pelatihan IP dan EPCN, ya, kita sudah tahu bahwa harus ada SK-nya, harus ada KPRA-nya rumah sakit, terdiri dari 6 elemen, klinisi, laboratorium, PPI, nurse, farmasis, dan KFT. Kita juga sudah tahu mungkin harus ada panduan antibiotiknya, kita sudah tahu harus ada bukti implementasinya, dan kita sudah tahu ada evaluasinya. Nah, ini sebenarnya adalah rentetan batang tubuh pelaksanaan PPRA. Ya, jangan lupa untuk dokter-dokter laboratorium, Bapak Ibu ya, harus disediakan fasilitas laboratorium, harus ada will, harus ada cita-cita, harus ada rancangan anggaran belanja untuk laboratorium diagnostik, karena itu merupakan tulang punggungnya KPRA secara nasional maupun secara global. Jadi kita harus punya fasilitas diagnostik. Untuk dokter yang mengerjakan yang disebut dokter laboratorium, yang mengerjakan boleh dokter patologi klinik, boleh dokter mikrobiologi klinik, sama kompetensinya, tidak ada bedanya. Kalau ada PK, dokter Bapak Ibu bisa gunakan
kompetensi dari PK, begitu juga kalau ada MK. Silahkan, jadi nggak ada bedanya dan tidak harus mikrobiologi klinik, patologi klinik pun bisa jadikan sebagai konsultan bahkan untuk masalah laboratorium. Ya, nah ini setelah itu kita udah tahu semuanya, timbul permasalahan. Permasalahannya apa? Nah ini ketika orang ditanya, Bapak, Ibu udah tahu ada Permenkes 8 2015? Tahu dok, saya sampai hafal. Saya kalau tidur ngimpinya juga Permenkes 8 2015. Hafal pasal, ayat sampai titik komanya, ya kan? Udah tahu harus terdiri dari apa aja elemen. Siap, ada 6 elemen. Klinisi, laboratorium, PPI, LKFT, farmasi dan sebagainya. Udah tahu mereka semua. Ya, PPAB-nya udah tahu harus bikin PPA dan sebagainya. Tetapi untuk mencapai indikator mutu tadi gimana caranya? Gimana pelaksanaannya? Nah, ini permasalahan. Ya, ini kenapa? Karena memang di seluruh dunia tidak ada model yang valid terhadap model PPR yang valid. So pasti gunakanlah model ini. Kemudian WHO menyatakan bahwa pakailah model ini, misalnya so pasti pakai model ini, cara ini pasti antibiotiknya turun, resistensinya turun dan sebagainya, nggak ada. Karena masing-masing rumah sakit berbeda pola kumannya, berbeda sosiodemografinya, karakteristik pasiennya juga beda, fasilitasnya, manajemennya, SDM-nya semuanya beda. Ya, sehingga tidak ada model yang valid di seluruh dunia. Ya, ini cocok tentu dengan penelitian Raspo Indonesia, ya kita melakukan random sampling dengan mengambil 156 rumah sakit. Ketika kita tanya, ternyata 114 rumah sakit belum melakukan PPRA. Ini padahal surveinya tahun 2019, dipublikasi di majalah Journal Hospital Accreditation. Ya 2019 Permenkesnya 2015, 4 tahun dicuekin itu Permenkes 2015. Ya, nah dari 114 itu kemudian dari rumah sakit 114 rumah sakit tadi kita tanya kenapa kok belum, padahal kan udah ada Permenkesnya. 107 rumah sakit kurang lebih menjawab bahwa kami butuh konsep pelaksanaan yang jelas. Cocok ya sama yang disampaikan Australian Healthcare tadi. Jadi nggak bisa ada kepastian bahwa kalau kita melakukan memang turun atau enggak. Yang mana modelnya kita nggak tahu. Nah ini yang menjadi kesulitan tersendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, singkat cerita kami membuat suatu program ya yang memang kami usahakan supaya bagaimana guidelines itu bisa sampai kepada pasien. Jadi bukan hanya berhenti pada promoting guidelines, tapi harus ada implementasi dan evaluasi. Nah, ini program regulasi antimikroba sistem prospektif dengan prinsipnya the rule of 3Pi. Harus ada guidelines-nya terlebih dahulu, tetapi tidak cukup berhenti sampai di sana, harus ada implementasinya. Jadi kalau kita kasih guideline seperti ini, stratifikasi tipe 1, 2, 3, ya untuk ISK datang seorang pasien 70 tahun usianya, kemudian demam dengan infeksi saluran kemih, kemudian dia ada riwayat kemoterapi tapi 3 tahun yang lalu sekarang udah remisi komplit, udah sembuh, gula darahnya 280 mg per desiliter, ada riwayat minum antibiotik 2 bulan yang lalu, riwayat hospitalisasi dan riwayat instrumen medis semuanya disangkal, keadaan umumnya masih baik, kompos mentis, tekanan darahnya 140/80, nadi 92 kali per menit, suhunya 38,5 derajat Celcius. Mau dikasih antibiotik yang mana? Kita kasih guidelines ini ke dokter. Dokternya bingung. Dokter A pilih saya mulai dari stratifikasi tipe 1 dulu, yang spektrumnya sempit. Dokter B, enggak, saya kasih anti ESBL yang stratifikasi tipe 2. Dokter C bilang lain lagi, saya mah langsung meropenem aja, habis sudah tua. Yang mana? Bisa nggak seragam pada satu kasus yang sama. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tidak cukup kita hanya berhenti pada elemen P saja, hanya pada promoting guidelines saja, harus ada elemen I, harus ada implementasi. Yang akhirnya harus dievaluasi, di mana parameter evaluasinya adalah yang tadi, Permenkes 8 2015, pasal 11, butir A sampai E. Nah, ini adalah modal Raspro, Bapak Ibu, ya. Ada formulir-formulir yang mengguidance klinisi sehingga seragam. Dia dapatnya antibiotik stratifikasi tipe berapa? Stratifikasi tipe 3, stratifikasi tipe 2, fokus infeksinya harus diisi, kalau misalnya nggak diisi akan direstriksi, kajian antibiotiknya harus dilingkari, ya dapat stratifikasi tipe berapa, dan obatnya juga harus sesuai guidelines. Ya ini formulir asal, diisi oleh klinisi pada setiap pasien yang mau masuk rawat inap yang butuh antibiotik. Apabila dia harus mengganti antibiotik, dia harus mengisi formulir Raslan, sementara hasil kultur belum keluar. Kalau hasil kultur belum keluar, harus diganti antibiotiknya, boleh, tetapi harus mengisi formulir Raslan. Kemudian kalau berkepanjangan harus mengisi formulir Raspraja, kalau nggak dia automatic stop order. Kalau meresepkan antibiotik sudah sesuai kultur, dia harus mengisi formulir Raspatur.
Nah, ini formulir-formulir ini memastikan bahwa pada kasus-kasus tertentu, pada kasus-kasus yang berbagai macam variannya, itu antibiotiknya sama dan harus sesuai guidelines. Gitu, Bapak Ibu. Ya, jadi ada bukti implementasi di sini. Ada bukti implementasi seperti yang disampaikan oleh pasal 6 tadi dan seperti yang nanti disurvei oleh KARS. Ya. Selain itu, nah di sini lalu lintas formulir-formulir tadi harus diawasi oleh nurse. Nurse mempunyai kardex. Disinilah peran nurse. Disinilah peran dari nurse. Bahwa satu kardex untuk satu orang yang mendapat antibiotik dirawat inap. Di sini harus ditulis antibiotiknya mulainya hari apa, berapa kali sehari, tanggal berapa, kemudian antibiotiknya apa, dosisnya berapa, tracknya di drip atau di bolus, ya, kemudian diberikan contreng setiap kali antibiotik itu diberikan dan ditandai jam berapa pemberiannya. Ya, ini untuk pencatatan. Dan begitu sudah sampai hari ke-6 ke-7 harus ditelepon dok, harus ras aja kalau nggak di stop antibiotiknya. Ya. Nah, ini adalah jalannya Raspro. Demikian juga untuk sejawat farmasis mempunyai kardex sendiri yang dimana di sini dia bisa merestriksi antibiotik. Tapi ini harus didukung oleh manajerial rumah sakit, Bapak Ibu. Kalau nggak jalan. Kalau nggak dokternya perawatnya dimarah-marah, farmasisnya perawatnya dimarah-marahin sama dokternya. Ya. Nah, ini harus dilakukan FORKIT, Forum Kajian Infeksi Terintegrasi, tadi berdasarkan Permenkes 8 2015 pasal 11, butir E tadi, itu kalau dia lebih dari 2 kali raslan keluar, lebih dari 2 kali raspraja keluar, lebih dari 2 kali raspatur keluar, dan sebagainya. Ini semua sampaikan harus disosialisasi kepada klinisi dan harus didukung oleh manajerial rumah sakit, dikeluarkan SK wewenang-wewenang dari nurse, wewenang-wewenang dari farmasis, laboratorium, KFT, wewenang-wewenang dari PPI dalam PPRA dan sebagainya, sehingga bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah, ini adalah PGA yang disampaikan oleh KPRA nasional, ya, bahwa program Raspro ini bertujuan untuk mendukung PGA penatagunaan antibiotik yang disampaikan oleh KPRA nasional. Ya, ini kita lihat di sini fokus infeksi bakteri harus disampaikan gitu ya, mirip ya memang sama kita ya. Ya, tapi tujuannya ini adalah untuk mendukung memang ini ya. PGA ya. Kemudian kalau iya menggunakan antibiotik targetnya apa? Stratifikasi tipe berapa? Ya, kalau dia ya lanjut penggunaan antibiotiknya bijak, berarti ya selesai, jalankan. Kalau tidak, nah ini urusannya bisa panjang. Ya, jadi ini formulir raslan, raspaja, raspatur tujuannya adalah untuk mendukung sistem yang ada di PGA ini. Ya. Nah, kira-kira seperti ini mungkin jalannya Raspro, Bapak Ibu semua. Ya, kita harus punya guidelines-nya dulu. Umpamanya pasien datang ke UGD harus dirawat inap, katakanlah misalnya dengan ISK tadi harus diambil dulu sampel kulturnya kalau memang ada laboratorium kultur ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada laboratorium kultur harus dibangun. Kalau belum ada, sementara pasiennya diterima, kalaupun misalnya harus dapat antibiotik, secara empirik diberikan formulir rasal dulu. Begitu fokus infeksi tidak terisi, stratifikasi tidak dikerjakan, atau antibiotiknya tidak sesuai guidelines, maka direstriksi nggak keluar. Ya. Nah, kemudian kalau ganti harus dengan formulir raslan, Bapak Ibu. Kalau seandainya sudah ada fasilitas kultur dan antibiotiknya mau diresahkan sesuai dengan raspatur, dengan sesuai kultur, maka harus dengan formulir raspatur. Kalau sudah lebih dari 7 hari, maka harus dengan formulir raspraja, kalau enggak di ASO, automatic stop order. Dan semua lalu lintas ini, pergerakan ini di-watch oleh nurse. Towernya ada di nurse, dan di farmasis. 2 tower yang mengawasi klinisi dalam penggunaan antibiotik. Ya, nah ini sebenarnya untuk mengisi visibility study tadi, bahwa dari 114 rumah sakit yang belum melakukan PPRA, ketika kita resurvey ternyata 107 mengatakan problemnya adalah kami nggak tahu caranya bagaimana, konsepnya seperti apa. Oleh karena itu kami mencoba melakukan suatu sintesa guidelines, melakukan sintesa kepustakaan untuk membuat dan membulatkan suatu konsep. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, setelah konsep ini dibuat, disintesa dan kemudian kita sosialisasikan, apa yang terjadi ya. Nah, ini kita lihat dulu ya. Jadi ini yang nanti akan harus dibangun nih Bapak Ibu semua ya. Nanti sepulang dari sini bisa disampaikan kepada direksi ya, infrastrukturnya harus ada dulu.
SK-nya mana, tim PPRA-nya betul nggak, harus terdiri dari 6 pilar pelaksana, harus ada rancangan anggaran belanja, harus ada fasilitas laboratorium minimal, kalau belum ada harus ada cita-cita untuk itu. Setelah itu ini udah ada, Bapak Ibu, ditanya implementasinya, panduan antibiotiknya mana, harus ada bukti sosialisasi ke klinisi, farmasi, dan perawat kalau sudah ada antibiotik, dan sistemnya seperti apa. Nah, kalau pakai Raspro tadi dengan 4 formulir tadi dan 2 Kardex tadi. Setelah itu dievaluasi. Nah, evaluasinya seperti tercantum dalam Permenkes 8 2015 pasal 11 butir A sampai butir E. Ya, ini yang dievaluasi oleh Permenkes 8 2015 parameternya. Jadi dia hanya tanya ini saja, dan ini ditanya dalam bentuk dokumen observasi dan wawancara serta ditanya regulasinya DOWR ya, selalu kalau KARS begitu. Tetapi Bapak Ibu jangan sampai ini menjadi syarat hanya untuk surveyor KARS aja. Tetapi harusnya di sini harus kita tekankan bahwa ini harus menjadi budaya, karena ujung-ujungnya penggunaan antimikroba bijak bermuara pada patient safety. Ya, nah studi pasca terapan tadi kita tahu bahwa sekarang kita kebutuhannya adalah konsep dari 114 rumah sakit yang belum menjalankan PPRA, 107 menyatakan kami nggak tahu konsepnya. Oke, konsepnya kita sintesa, kita bikin, kemudian sekarang kita sebarluaskan, kita sosialisasikan, PPAB-nya kita buatkan. Sekarang kita lihat hasilnya bagaimana ya, karena Raspro Indonesia ini merupakan satu studi grup. Ya, ada Dr. Ani juga di dalamnya, Bu Kosti juga suka menjadi konsultan di sana. Ya, nah di sini Bapak Ibu ya kembali kami ingatkan bahwa indikator mutunya ini aja nih. Capaiannya, ada perbaikan kuantitas, turun nggak antibiotiknya, kualitasnya naik nggak, pola kepekaan antibiotiknya gimana, ya penurunan infeksi di rumah sakit yang disebabkan oleh multiresistent gimana, kemudian ada forkit atau enggak. Nah, tadi sudah saya sebutkan Bapak Ibu bahwa butir C dan D ini adalah lama diukur ya. Nah, saya akan coba ukur yang butir A dan B yang cepat dulu deh kita ukur setelah kita jalankan programnya gitu ya. Nah, ini dari sebuah rumah sakit ya, dari sebuah rumah sakit yang kita bikinkan PPAB, kemudian sistem, kemudian kita ambil retrospektif study dari kelompok-kelompok pneumonia komunitas. Kita lihat di satu kelompok yang diberikan antibiotik sesuai panduan antibiotik dan sistem, satu kelompok lagi enggak. Kemudian kita reduksi perancu, kita lihat length of stay-nya. Ternyata pada kelompok-kelompok yang tidak sesuai antibiotiknya sesuai panduan atau sistem, ternyata memiliki kecenderungan untuk length of stay-nya lebih tinggi. Ya, ini publikasi-publikasi kita. Nah, ini kemudian kita bikinkan lagi di rumah sakit lain, kita lakukan kuasi eksperimental, kita ranking antibiotik spektrum luasnya sebelum dan sesudah program Raspro diterapkan. Kita ukur 3 bulan, ya. Nah, ini kita lihat bahwa di sini meropenem turun, imipenem turun, ceftazidime turun, ya. 3 bulan sebelum dan sesudah meropenem turun 0,5 gram turun 47 dari 17, 1 gram turun dari 960 dari 236, imipenem 6 jadi 0, ceftazidime 129 jadi 8. Jauh banget ya turunnya, CPP 197 jadi 59. Ya, ini untuk menjalankan amanah Permenkes 8 2015 butir A, perbaikan kuantitas penggunaan antibiotik. Ya, pada satu kesempatan nanti kita ukur dengan defined daily dose. Ini di rumah sakit lain lagi, ya. Ini digunakan pengukuran terhadap beta-lactam dan meropenem. Ini antibiotik beta-lactam yang paling banyak digunakan. Mungkin kita tahu ya di seluruh Indonesia bisa-bisa beta-lactam ini paling banyak digunakan. Ya, ini 3 bulan dan sebelum dan sesudah terapan dia turun 28,90%. Nah, kemudian ini yang di bagian anak ya kita coba. Nah, ini untuk menjalankan Permenkes 8 2015 pasal 11 butir B, perbaikan kualitas. Ya, perbaikan kualitas kalau di Indonesia diukurnya dengan metode Hisense. Ternyata dengan menggunakan metode Raspro ini dia mencapai 63,03%. Lumayan lah daripada 0% gitu ya. Masih lumayan walaupun belum 100%. Ya, ini tapi dipicu di perinatologi intensive care ya yang dilakukan. Ya, nah ini kemudian studi guidelines dari kita, ternyata meropenem sama amikacin dibandingkan dengan meropenem dan levofloxacin, ternyata length of stay-nya sama aja, nggak ada perbedaan. Penelitian lebih lanjut mungkin jangan-jangan meropenem tunggal cukup. Ya, nah ini penelitian dengan di rumah sakit di Jawa Tengah, sebuah rumah sakit di Jawa Tengah. Ya, ini kita menggunakan defined daily dose ya. Kita ukur nih 3 bulan sebelum dan sesudah, relatif secara defined daily dose 3 bulan setelah terapan total. Kalau tadi yang di rumah sakit yang satunya hanya infeksi broad spectrum antibiotik aja, ini total ya. Total defined daily dose-nya turun 19,89 jadi 15,41 sebelum dan sesudah terapan, dan total penjualan turun sebanyak
14,44%, kurang lebihnya. Nah, ini Bapak Ibu, akhirnya program Raspro tujuannya untuk kendali mutu dan kendali biaya, tentu untuk menurunkan beban BPJS tanpa menurunkan mutu pelayanan, ya. Dan ini silahkan nanti kalau ada yang tertarik bikin pohon penelitian ya dari kita, ada udah ada berbagai macam yang udah lulus bahkan dari program subspesialis FK Unpad, Pajajaran, Magister Kesehatan Masyarakat. Silahkan datang Bapak Ibu, gratis, pohon penelitiannya Raspro bebas diteliti, bebas tanpa royalti untuk diimplementasi dan sebagainya, silahkan ya. Hanya mungkin ya karena kita dilindungi oleh hak cipta, jadi memang mungkin harus ditulis citasinya dari mana gitu ya. Nah, ini mungkin berbagai rumah sakit yang pernah kita bikinkan guidelines dan kita bikinkan sistem gitu ya. Nggak semuanya jalan dari rumah sakit ini, mungkin cuma 3, 4, 5 rumah sakit, tapi lumayanlah kita ada bergerak ya, supaya PPRA Indonesia nggak nol sama sekali ya. Gitu ya. Nah, itu kemudian nih kampanye-kampanye kita. Lumayan juga sih Bapak Ibu ya, saya melihat Indonesia bersama Dr. Ani. Dari Sabang sampai Merauke, dari masakan-masakan Indonesia semua pernah jadi pernah kita cicipi ya, dari ayam Aceh sampai papeda di Papua semuanya udah pernah kita makan. Ya. Nah, ini kampanye-kampanye kita bersama berbagai organisasi, Persi, ARSI, Patelki, juga PDS Patlin, Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia. Ya, ini kita sudah ada e-booknya bersama PT Penerbit Erlangga ber-ISBN sehingga boleh disitasi ya karena resmi dari penerbit yang resmi. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang saya hormati, ini obsesi dan cita-cita kita menjadikan Indonesia juara dunia untuk pengendalian resistensi antimikroba. Ya, kita harus punya keyakinan walaupun masih up and down, terseok-seok, tapi tidak boleh lengah, tidak boleh patah arang, tetap teguh pada tujuan kita. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Doa saya supaya Bapak Ibu dan para insan naskes Indonesia senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, sehat sejahtera untuk Indonesia lebih maju dan sehat selalu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan saya kembalikan pada Bu Irawati. Terima kasih ya. Bapak Ibu. Terima kasih Dr. Ronald. Dok, ternyata memang resistensi antimikroba ini dampaknya itu ya yang sekarang menjadi perhatian penting oleh semua pelayanan rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Ya, dokter ada beberapa pertanyaan dok, mungkin bisa saya bantu membacakan. Oh, baik, ini dok siap. dari Ibu Eva Lentina dari Rumah Sakit Elin Rantepau menanyakan, apakah pasien yang luka dari luar itu tidak usah dikasih antibiotik kecuali sudah ada infeksi. Dan untuk pasien preoperasi hanya 1 kali pemberian antibiotik, selanjutnya tidak lagi. Karena di rumah sakitnya Elin Rantepau itu 3 hari pemberian antibiotik, dok. Gimana menurut dokter? Ya, baik Bu Eva Valentina. Ya Bu, betul Bu. Satu ya, ketika kita menghadapi luka ya, itu kita mesti lihat terlebih dahulu memang lukanya terinfeksi atau sebenarnya lukanya tanpa infeksi. Ya katakanlah misalnya orang jatuh dari motor ya, ada vulnus laceratum gitu ya biasanya, itu kan luka ya. Nah itu nggak semuanya harus infeksi sebenarnya, apalagi begitu dia dirawat di rumah sakit ya, kemudian ditata laksana, mungkin dia biasanya kalau vulnus laceratum aja rawat jalan gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kita bersihkan lukanya sesuai dengan kaidah medis, kita lakukan perawatan dan sebagainya. Apakah perlu antibiotik setelahnya? Tidak perlu ya, karena artinya gini Bu, antibiotik itu tidak bisa mencegah. Jadi nggak bisa misalnya ini belum infeksi nih kita kasih antibiotik aja supaya jangan infeksi, nggak bisa. Yang terjadi adalah justru kita kasih antibiotik, hati-hati dengan selective ratio CDC tadi itu Bu. Jangan-jangan begitu dikasih antibiotik padahal dia belum infeksi, jangan-jangan kemudian dia terjadi infeksi, penyebabnya adalah multidrug resistant. Nah, jadi adalah begitu antibiotik diberikan, kita harus pastikan bahwa itu memang indikasinya atas dasar infeksi. Nah, Bu Eva Valentina, untuk pertanyaan yang kedua, itu betul, antibiotik profilaksis itu diberikan cukup 1 kali setiap 30-60 menit, pada 30-60 menit sebelum operasi, sebelum irisan pertama. Setelah itu tidak diberikan lagi pasca operasi untuk kategori operasi clean contaminated atau clean plus protese. Clean plus protese itu misalnya apa?
dia operasinya clean, tetapi ada pemasangan protese. Misalnya operasi bedah mulut, dia pasang protese. Operasi-operasi urologi, mungkin dia ada G-stent dan sebagainya yang ada protese. Atau misalnya operasi-operasi grafting, ya kemudian atau operasi-operasi misalnya ortopedi yang paling sering misalnya. Nah, itu profilaksis memang. Gitu. Cuma sekali 30 sampai 60 menit sebelum operasi. Nah, setelahnya, kalau dia tidak ada komplikasi infeksi, maka tidak perlu diberikan antibiotik. Kecuali kalau operasinya memang terindikasi infeksi, gitu ya Bu ya. Misalnya apa? Perforasi appendicitis. Wah, itu perforasi itu udah pecah kan, nanah. Dan itu antibiotik, silakan diberikan antibiotik. Nah, itu udah termasuk kategori dirty, contaminated atau bahkan dirty. Ya kan? Atau misalnya operasi-operasi dengan infeksi saluran kemih, ada prostatitis di operasi ya, itu ada infeksi di prostat gitu ya. Nah, itu silakan diberikan antibiotik. Tapi kalau operasinya itu clean atau clean contaminated, ya clean contaminated aja atau clean plus protese misalnya yang tidak ada indikasi infeksi, itu hanya profilaksis saja. Bahkan kalau clean, semisal operasi fibroadenoma mame, operasi lipom, itu tidak perlu antibiotik. Gitu. Jadi pada prinsipnya di sini yang perlu ditekankan pada operasi yang non-infeksius, yang non-dirty, non-contaminated, yang menurunkan resiko infeksi bukan antibiotik setelah operasi yang kita berikan untuk mencegah, nggak bisa. Yang harus diperkuat, yang harus di-enhance adalah bundles idonya. Nah, mungkin itu Bu Irawati, terima kasih. Ya, makasih. Cukup jelas ya, Ibu Valentina. Kemudian Ibu Lestari Ningsi ini dari Rumah Sakit Rekso Waluyo, apakah satu pasien menerima antibiotik double itu bagaimana dok? Terlebih lagi untuk pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Ya, terima kasih Bu Lestari. Ya, ini di era COVID ini memang jadi antibiotik juga naik semua di daily dose-nya ya, semuanya naik. Nah, Bapak Ibu, ini kita jangan sampai terpecah keyakinan kita. Ya kan kalau ditanya 100 orang dokter, 100 orang koasisten, 100 orang nakes, ya kita tanya nurse, farmasis, dokter, COVID-19 itu apa penyebabnya? Pasti 100-100-nya menjawab virus. Kalau kita tanya lagi antibiotik itu untuk bunuh apa? Pasti 100-100-nya menjawab bunuh kuman, ya kan? Lah ini tapi kan terpecah gitu ya kan. Jadi kayak schizofren, pecah kepribadian dan keyakinannya. Orang ini diyakini virus tapi dikasih antibiotik gitu Bu Lestari ya. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati perlu saya sampaikan di sini ya, ini terkait COVID-nya sangat menarik sekali bahwa sekarang gini, kan kalau kita lihat ya simulasi deh sebentar ya. Kalau kita datang pasien dia dengan COVID positif PCR, maka langsung kita sebagai dokter kan mengkategorisasi dia masuk COVID yang ringan atau masuk yang moderate to severe gitu kan. Kalau ringan mungkin dia bisa isoman, kalau moderate to severe dia masuk ke rumah sakit. Begitu ringan Bapak Ibu langsung tuh dikasih paket isoman. Favipiravir, asitromisin, kemudian vitamin D, vitamin C, zinc, dan obat-obat batuk, obat demam, 7 langsung dikasih paket itu. Nah, pertanyaannya ada antibiotik asitromisin, buat apa dikasih? Berbagai macam asiti, bahkan keluaran dari WHO, tanggal 17 Desember 2020, sudah tidak lagi menempatkan asitromisin sebagai obat antibiotik yang digunakan pada COVID-19. Jadi hindari itu, tidak ada, dan bahkan yang di-launching oleh Clinical Microbiology and Infection tahun 2020 menyebutkan bahwa bacterial co-infection is relatively infrequent, jarang sekali pada COVID-19. Gitu. Nah, demikian juga untuk yang berat Bapak Ibu dokter. Ya, begitu moderate to severe dia dirawat, langsung antibiotiknya bahkan dikasih double, nggak perlu antibiotik. Karena berbeda, nggak bisa COVID-19 itu kemudian coincidence. Meta-analysis microbiology and infection, clinical microbiology and infection menyatakan itu sangat jarang terjadi koinsidens infeksi. Demikian juga dinyatakan pada WHO melalui interim guidance-nya 27 Mei 2020 pasal 14. Itu sangat jarang terjadi koinfeksi bakterial pada COVID-19. Nah, Bapak Ibu sebagai IP kerjanya bagaimana? Nah, ini saya kasih sedikit ya contoh ya. Begitu pasien masuk dengan COVID-19, oke, masuk rumah sakit COVID-19, bagus di depan, nggak dikasih antibiotik.
aman, 4 sampai 5 hari kemudian keluar antibiotik karena pasiennya memburuk, sesak napas dan sebagainya, dikasih antibiotik. Nah, Bapak Ibu sebagai IP begitu terlihat seperti itu, masuk dengan PCR positif COVID-19 tanpa antibiotik, hari keempat, hari kelima pasien memburuk, dikasih antibiotik, Bapak Ibu datang ke dokternya. Dok, kenapa dikasih antibiotik? Ada infeksi bakterial? Kalau dia dijawab sama ya ada infeksi bakterial, Bu, koinsiden sama COVID. Nah, kemungkinan apa berarti HIS. Ya kan terjadi di dalam rumah sakit kita. Nah, jadi itu harus ditekankan Bapak Ibu. Kalau sampai terjadi infeksi di tengah-tengah COVID dan keluar antibiotik di situ, ya, nah terjadi HIS. Nah, ini diskrepansi, antibiotiknya jor-joran banyak di tengah-tengah perawatan, tadinya bagus nggak dikasih antibiotik, di tengah-tengah perawatan dapat antibiotik, tapi HIS-nya 0. Nah, ini kan sebenarnya satu hal yang sangat perlu kita pertanyakan. Ya, nah, cuma 2 kemungkinannya. Memang dia bijak atas dasar HIS atau memang dia tidak bijak. COVID-19 sebenarnya secara meta-analisis jarang, tapi dia kasih antibiotik. Nah, mungkin mudah-mudahan bisa terjawab Bu Lestari. Terima kasih. Iya. Oke, makasih Dok. Ini dari Ibu Yuliana Rabang, Rumah Sakit Elim Rantai Pau juga. Tapi kita tadi hampir sama. Ini terkait dengan pemberian antibiotik lebih dari 1 ya. Di sini dia bilang ada 3 macam. Apakah itu dianjurkan Dok? Mungkin bisa ditambahkan lagi penjelasan. Terima kasih Bu. Antibiotik itu memang sebisa mungkin diberikan sesuai indikasi. Kalau memang diberikan cuma 1, bisa dan cukup coverable dengan 1 antibiotik aja, seperti tadi penelitian ya dengan Pak Hadi Sumasono yang kita publikasi, ternyata meropenem plus amikasin dan meropenem plus levofloxacin misalnya, sama aja tuh, jangan-jangan meropenem tunggal cukup. Ya. Nah, memang kalau misalnya bisa diberikan 1 spektrum luas sesuai indikasi, berikanlah 1 spektrum luas sesuai dengan indikasi. Boleh nggak diberikan kombinasi? Boleh aja untuk menambah coverage kumannya, tetapi tentu harus dengan 1 pertimbangan klinis yang benar-benar baik gitu ya. Jangan semua pasien demam berdarah dikasihnya meropenem plus amikasin, tifus juga meropenem plus amikasin, nah itu nggak boleh. Jadi boleh aja dikombinasi 2, mungkin 3, tambah lagi metronidazole atas suatu indikasi yang memang jelas. Gitu boleh. Tetapi memang jangan semuanya kita pukul rata dengan kombinasi, sesuai indikasi saja. Mungkin itu Bu Irawati. Oke, Terima terima kasih. kasih. Dok, ini dari Bu Lestari Ningsi dari Rekso Waluyo terkait dengan misalkan pemberian meropenem ini, apakah harus ada uji kultur? Oh ya, ya, terima kasih Bu Lestari. Enggak, sebenarnya tidak demikian ya. Jadi begini Bu, kita harus bedakan bahwa uji kultur itu memang merupakan tulang punggung PPRA. Artinya gini, uji kultur itu mempunyai 2 fungsi. 1 fungsi diagnostik individu, ya kan, bahwa ini pengen tahu nih kuman penyebabnya apa, kita lakukan kultur. Kedua, fungsi diagnostik komunitas itu untuk membuat pola kuman, ya kan, pola kuman untuk pneumonia. Pasien A pneumonia, B semua dikultur, dilihat pola kumannya resisten sensitif terhadap antibiotik apa. Jadi 2 fungsi dari kultur. Tetapi empirik, kita jangan lupa ada antibiotik empirik. Jadi artinya gini, kalau seandainya misalnya ya, saya beri contoh Bu Lestari misalnya ya, seorang pasien datang ke rumah sakit, usianya 70 tahun, imobilisasi, stroke berkali-kali dengan urin kateter, kemudian dia kena pneumonia, ada demam, ada ronki, ada sputum purulen. Iya kan? Kemudian tensinya mulai turun. Kemudian kesadarannya mulai turun, klinisnya jelek, panasnya tinggi. Nah, pertanyaan saya, apakah kita, kan ini kan kondisi gawat darurat. Pertanyaan saya, apakah kita harus memberikan mulai dari amoksisilin dulu? Kemudian kita naikin, kalau nggak mempan, naik levofloxacin, nggak mempan baru kasih meropenem. Apakah harus selalu seperti itu? Ataukah kita pukul langsung, wah ini pasien sepsis nih, dengan karakteristik kayak gini gitu kan, langsung kita pukul dengan meropenem. Nah, kalau itu seandainya itu adalah kerabat kita, tentu kita maunya kan adalah yang langsung pukul dengan meropenem. Ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, sebenarnya menurut hemat kami, yang namanya PPRA itu bukannya artinya harus melulu dimulai dari spektrum sempit, kemudian untuk memberi spektrum luas harus sesuai kultur. Tidak. Begitu sesuai indikasi, klinisi menyatakan memang ini pneumonia, host factor-nya ada, klinisnya sepsis, nggak bisa kita menunggu dulu, amoksisilin dulu, tunggu kulturnya dulu, baru nggak bisa. Surviving Sepsis Campaign 2016, dia pakai 1 hour bundles, jadi setiap kali 1 jam antibiotiknya tidak coverage kumannya, maka presentasi kematiannya akan naik sekian persen. Jadi artinya antimicrobial stewardship program ini harus memilah
mana yang memang harus dikasih antibiotik spektrum luas, mana yang harus dikasih antibiotik spektrum sempit. Oleh karena itu tadi kalau di Raspro Bapak Ibu ada stratifikasi. Kalau gini ini yang luas, gini ini yang sempit. Nah, gitu seperti itu. Sehingga bisa seragam. Kultur perlu dilakukan, harus dilakukan. Tetapi dalam kondisi seperti itu, nggak harus semuanya menunggu kultur, karena kita bekerja dengan waktu, dan itu akhirnya berujung pada patient safety. Berikan spektrum luas, boleh secara empirik, nggak harus ada kultur. Boleh, kalau memang itu dibutuhkan secara klinis. Begitu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya. Ini boleh satu lagi mungkin ya, dokter jawab. Yang lain nanti mungkin bisa langsung di WA, di chat. Dari Ibu Katsin di Rumah Sakit UUD Palu. Nah, terkait dengan formulir Raspro, Dok, apakah itu sesuai dengan akreditasi SNAR 1.1? Dan apakah itu juga sudah bisa kami masukkan dalam pedoman PPRA di rumah sakit? Kemudian yang kedua, terkait dengan rumah sakit kesulitan untuk melakukan kultur karena sarana, apakah boleh pemberian antibiotik berkepanjangan tanpa kultur? Silakan, dokter. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Kasin dari Palu. Ya, Bu, sejauh ini tidak ada satu program, satu model, ya, baik yang ditentukan secara nasional maupun secara internasional. Jadi misalnya gini ya, peraturan Permenkes 8 2015. Ya, bahwa rumah sakit wajib mempunyai PPRA, wajib mengimplementasikan dan sebagainya. Nah, bagaimana cara implementasinya? Nggak pernah ada satu model baku khusus yang menjadi satu syarat. Oh, kalau tidak pakai model ini, Bapak Ibu nggak lulus. Nah, itu nggak ada. Karena memang WHO juga nggak punya. Karena itu tadi Bapak Ibu, tidak ada satu model yang valid. Gitu. Sehingga Raspro ini merupakan suatu bentuk alternatif. Artinya juga bukan suatu keharusan, mau dipakai boleh, tidak dipakai juga tidak apa-apa. Jadi kami melakukan satu sintesa, boleh digunakan. Sehingga ketika surveyor kas datang, ya, mereka akan menanyakan gitu, SK-nya mana, PPRA-nya mana, terdiri dari 6 elemen apa enggak, RAB laboratoriumnya, kemudian PPAB-nya sudah ada atau belum, mana implementasinya, oh kami pakai formulir Raspro, itu boleh-boleh aja. Ada orang yang pakai formulir Raspro, ada orang yang pakai formulir model yang lain misalnya. Ya, beberapa rumah sakit pernah ketemu dia pakai formulir-formulir yang dari Taiwan misalnya. Silahkan, nggak masalah, itu tidak akan dipermasalahkan oleh KARS. Yang penting ada bukti implementasinya, mau pakai model apapun silahkan, nggak ada keharusan harus pakai model implementasi tertentu. Tidak ada karena memang cukup valid. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ngapunten Bu Irawati tadi yang kedua apa ya? Ya, yang kedua kaitan kultur itu, Dok, karena mereka sarananya terbatas. Ya, mengenai antibiotik berkepanjangan. Ya, Bapak Ibu mungkin hanya sekian persen ya, belum semua rumah sakit mempunyai fasilitas kultur ya di Indonesia ini. Apabila belum mempunyai fasilitas kultur, maka pemberian antibiotik berkepanjangan kalau menggunakan Raspro harus mengisi Raspraja. Di Raspraja itu klinisi harus menjelaskan kenapa antibiotiknya berkepanjangan. Gitu ya, kenapa antibiotiknya berkepanjangan. Dan Raspraja ini langsung nanti harus kalau misalnya 2 kali Raspraja kan dia harus for kit, sehingga di sini juga klinisi juga dimonitor oleh rumah sakit. Dia udah disosialisasi. Dokter 2 kali Raspraja keluar, Dok, dokter dia akan di for kit-kan apapun itu, gitu kan. Nah, jadi sehingga di sini harus berhati-hati. Rasprajanya nggak ditulis, restriksi automatic stop order gitu. Ya kecuali tentunya pada di guidelines kami, kalau di bab 15 atau 16, itu disampaikan ada juga obat-obat antibiotik yang nggak kena Raspraja. Misalnya apa? Dokternya udah nulis pemberiannya cotrimoxazole untuk HIV dengan CD4 kurang dari 200, jangan dirasprajakan, jangan di stop. Oh, ini dok harus 7 hari. Nggak bisa, karena memang secara textbook itu memang antibiotiknya harus sampai CD4-nya di atas 200. Atau OAT misalnya, udah tahu kita minimal 6 bulan, OAT dikasih di stop OAT-nya, karena lebih nggak bisa. Ya, jadi ada hal-hal yang nggak kena Raspraja di situ, Bu. Ya, tapi artinya kalau belum ada fasilitas kultur, ya atas indikasi tertentu boleh, tetapi harus dirasprajakan. Dan kalau sudah 2 kali Raspraja dengan sistem kami, ya itu harus di-forkitkan. Dan forkit itu harus dilakukan seminggu 2 kali dan harus ada notulensi, rekomendasi, DPJP, dokter harus diajak, KPRA juga harus diajak. 2 kali Raspraja kita akan lakukan forum kajian infeksi terintegrasi sesuai dengan Permenkes 8 2015 pasal 11 butir E indikator mutu. Demikian Bu Kasin, mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter.
Bapak Ibu, mohon maaf sekali untuk Ibu Karismawati, Ibu Margaret, dan juga Pak Parjuangan. Nanti Dr. Ronald akan jawab lewat chat ya, pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu, karena kita akan lanjut pada sesi refleksi. Dan memang kita juga sudah mundur, ini waktunya sudah melewati ya dari yang direncanakan sebelumnya. Terima kasih banyak Dr. Ronald. Terima kasih buat penjelasan yang sangat komprehensif ya, dan juga sangat detail. Dan saya berharap Bapak Ibu di sini pasti semakin berupaya untuk juga memulai di rumah sakit masing-masing dalam upaya pengendalian resistensi antimikroba atau antibiotik ini. Terima kasih Dr. Ronald. Terima kasih Bu Irawati, Bapak Ibu semua, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Ya, baik Bapak Ibu peserta